berdoa. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih buat sore hari ini. Bersyukur buat anugerah-Mu, buat semua kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dan yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan ini, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, karena itu kami siapkan hati kami Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang berbicara secara pribadi di hati kami. Engkau yang memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman tentang kehendak-Mu dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu hanya sebagai alat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Selebihnya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, kita sedang masuk minggu terakhir di bulan September ini. Waktu begitu cepat sekali, kita sudah hampir di penghujung tahun 2024. Nah, tema kita yang diberikan, tema kita di bulan September ini adalah tentang leading as influencer in my community. Nah, Bapak Ibu, sore hari ini saya akan bicara secara khusus tentang mengembangkan inisiatif dan kreativitas untuk mengubah komunitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih pada ayat mas kita di bulan ini dari Matius 20 ayat yang ke-28 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inisiatif dan kreativitas adalah dua sikap yang dibutuhkan seseorang untuk dapat mengubah budaya komunitas yang salah. Betapa pentingnya inisiatif dan kreativitas itu. Nah, jika seseorang tidak melatih diri dan belajar mengembangkan inisiatif dan kreativitas, maka jangan terlalu berharap banyak untuk dapat mengubah budaya yang salah pada sebuah komunitas. Hanya orang yang memiliki inisiatif dan kreativitas dapat diharapkan untuk mengubah komunitas, pelayanan gereja maupun dunia kerja. Karena itu mari kita perhatikan hal-hal penting tentang inisiatif dan kreativitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat satu kisah di dalam Alkitab di mana seorang tokoh yang punya kreativitas yang begitu luar biasa, dan kita belajar dari tokoh ini sore hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah dapatkan, mari saya mengajak kita membaca ayat-ayat ini bersama-sama dengan cara berganti-gantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu membalas dengan membaca ayat 2. Demikian seterusnya sampai pada ayat yang ke-11. Saya duluan baca. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terlibat dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa
Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan mencerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini diceritakan bahwa suatu waktu Nehemia kedatangan orang-orang dari Israel. Mereka ini adalah orang-orang yang terluput dari pembuangan. Nah, mereka masih ada di tanah Israel, tapi mereka datang kemudian memberi cerita. Mereka menyampaikan berita tentang keadaan Yerusalem dan orang-orang yang terluput. Waktu mereka menceritakan kisah ini, kemudian intinya bahwa mereka ceritakan keadaan orang-orang yang terluput dari buangan itu. Mereka dalam keadaan susah payah, mereka dalam keadaan tidak baik. Nah, kemudian cerita tentang Yerusalem diceritakan bahwa tembok-temboknya telah rubuh dan banyak kerusakan yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Nehemia mendengarkan cerita ini, dalam kisah tadi diceritakan begini, lalu dia duduk dan berlutut, dia menangis dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar. Nah, dia berdoa kemudian dia berinisiatif untuk melakukan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, inisiatif pertama adalah dia duduk dan berdoa. Karena dia mendengar berita, karena dia mendengar cerita dari orang-orang yang terluput dari buangan itu, yang datang bercerita kepada dia tentang keadaan orang-orang yang terluput dan kota Yerusalem waktu itu. Dia berdoa dan berpuasa, itu inisiatif pertama. Yang kedua, dia tidak hanya sampai di situ, tidak hanya sampai berdoa. Dia berdoa buat bangsanya, dia memohon ampun untuk bangsanya. Dan yang kedua adalah dia kemudian menghadap kepada Raja Persia waktu itu. Dia menghadap kemudian dia minta izin. Dia mengajukan permohonan kepada raja untuk mengizinkan dia pergi ke Yerusalem untuk melihat keadaan di sana. Dan membangun kembali kalau memang diizinkan oleh raja. Dan raja mengizinkan dia kembali. Nah saudara, dan cerita selanjutnya ketika dia sampai di Yerusalem juga, di sana dia melihat keadaan di sana. Dan sampai pada akhirnya dia membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh itu. Nah Bapak Ibu, kita belajar dari sini bagaimana inisiatif itu dimulai. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa inisiatif itu adalah tindakan mula-mula, atau dalam Kamus Besar dikatakan itu hasrat. Hasrat bukan hasrat, tapi tindakan mula-mula yang diambil seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya inisiatif itu dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Nah, saya percaya bahwa
di dalam Tuhan, di dalam diri kita, Tuhan sudah menaruh inisiatif itu. Juga kreativitas dalam diri kita, Tuhan sudah taruh di dalam kita. Cuma persoalannya adalah banyak orang Kristen yang seringkali tidak punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya begini inisiatif. Ketika saudara datang ke tempat ini contoh saja. Nah, kemudian di ruangan ini banyak sampah tisu bekas. Kemudian juga ada bungkusan permen bekas, bahkan kemudian berantakan di sini. Nah, kita bisa melihat orang yang punya inisiatif itu gampang sekali dikenal. Ketika masuk dalam ruangan, orang yang punya inisiatif maka dia akan melihat sesuatu, dia akan melihat masalah itu, kemudian dia akan membersihkan. Dia akan menyapu ruangan itu sampai bersih. Tapi ada orang yang ketika masuk melihat sampah, dia anggap itu biasa-biasa saja. Hal biasa buat dia. Nah, di sini kita bisa bedakan. Jadi orang yang punya inisiatif akan selalu datang untuk mengerjakan. Dan inisiatif itu selalu bekerja melampaui perintah. Inisiatif itu sesuatu yang dilakukan tanpa dituntun, tanpa diperintah. Tapi dia tahu buat apa yang akan dia kerjakan. Dia tahu tujuannya. Dia tahu maksudnya kenapa dia mengerjakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita, dalam pelayanan yang simpel saja, hal-hal kecil dalam pelayanan. Nah, butuh inisiatif. Di dalam melayani Tuhan itu kita perlu inisiatif. Kalau kita melayani Tuhan tanpa inisiatif, maka kita akan menjadi orang yang selalu akan menunggu, orang yang lambat, kemudian orang yang mesti diperintah dulu, orang yang mesti diberi komando dulu, segala macam, dan segala sesuatu akan berjalan lambat. Kalau saudara datang, saudara lihat di ruangan ini, misalnya ada sesuatu yang tidak beres dalam ruangan ini, ada sesuatu yang aneh dalam ruangan ini, ada sesuatu yang berantakan dalam ruangan ini. Kalau saudara punya inisiatif, maka saudara akan melakukan sesuatu untuk hal yang salah itu, untuk sesuatu yang tidak benar, yang aneh dalam ruangan itu. Tapi sekali lagi saya katakan, tidak semua orang punya inisiatif. Nah, makanya itu di dalam kita melayani Tuhan, dalam kekristenan, bahwa perhatikan saudara, kita inisiatif itu sudah ada di dalam kita. Kita punya inisiatif itu. Cuma persoalannya kita mau mengembangkan, kita mau menggunakannya atau tidak. Nah, memang saya kadang-kala sering merenungkan bahwa orang punya inisiatif. Ada dua orang. Ada orang yang punya tipikal memang mesti tunggu komando dulu, mesti tunggu perintah dulu baru kerjakan sesuatu. Tapi ada orang yang dia tidak perlu tunggu perintah, tapi dia tahu bahwa ini salah, dia tahu bahwa ini tidak benar, dia tahu bahwa apa yang harus dia kerjakan, dan dia akan berinisiatif untuk melakukannya. Nah, saudara, di dalam pelayanan, kalau ada orang seperti ini, ada orang-orang seperti ini, maka pelayanan itu akan jadi mudah. Bukan hanya itu, tapi juga di dalam dunia kerja, kita bekerja juga sama. Kalau orang punya inisiatif, maka dia akan lakukan lebih dari yang diminta. Dia akan melakukan lebih dari yang diharapkan. Dia akan mengerjakannya. Dan dengan hati yang tulus, dengan sukacita dia akan melakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang memiliki inisiatif dalam dua hal. Bisa inisiatif itu untuk hal yang buruk atau hal yang tidak baik. Kemudian ada juga inisiatif buat hal yang benar, hal yang baik. Nah, tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, waktu kita percaya Yesus, waktu hidup kita diubahkan, hati kita dipulihkan, dibaharui, maka termasuk inisiatif itu diperbaharui menjadi inisiatif yang benar, yang baik, yang tulus. Nah, harusnya di dalam kehidupan kita bahwa kita memiliki inisiatif itu. Apalagi dalam tema kita bulan ini, mengubah sebuah komunitas. Nah, di komunitas itu banyak hal yang salah. Saudara, satu hal saya di tempat kami, dari dulu saya selalu mencoba untuk memberikan teladan. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, bahwa saya
berusaha untuk memberikan teladan terutama kepada pelayan-pelayan, kepada pekerja di tempat saya. Salah satunya adalah masalah tepat waktu. Tepat waktu. Saya nonton sebuah video, podcast di TikTok. Ada yang bilang begini, kalau kamu mau sukses, jadilah orang yang tidak tepat waktu. Saya kaget waktu, masa sih orang tidak tepat waktu bisa sukses? Nah ternyata yang dia maksud tuh begini, tidak tepat waktu itu maksudnya ini. Pertama, kalau kamu datang, kamu kerja, kamu lakukan apa, kamu datang setengah jam sebelum kegiatan itu, sebelum pekerjaan itu namanya tidak tepat waktu. Orang seperti itu yang justru nilai tambahnya, orang seperti itu yang menuju kepada sukses. Nah, waktu saya dengar seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan, nah di tempat saya, di tempat kami di Rock Cibodas. Nah di sana salah satu pergumulan adalah masalah tepat waktu. Ibadah pagi mulai jam 8. Jam 6 pagi kami sudah berdoa dulu. Saya pimpin doa, pimpin para pelayan yang melayani waktu itu, kami berdoa. Jam 6. Tapi sudah tahu, mereka datangnya setengah 7, 15 menit sebelum jam 7 mereka datang. Saya ini tipe orang yang nggak bisa langsung marah-marah. Saya nggak bisa langsung, beda sama Pak Doni. Kalau Pak Doni mungkin langsung nunjuk, langsung. Kalau saya orang yang cuma memberitahu. Saya cuma bilang, kan kita mulai doa jam 6. Kenapa baru datang jam 7? Nah saya tidak persoalkan masalah doanya, tapi sekali lagi masalah on time-nya itu. Saya mendidik, saya mengajari dan memberi contoh untuk belajar tepat waktu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata hampir semua pemimpin, semua pekerja, semua pelayan itu modelnya sama semua. Saya terus kemudian berpikir, ini sumbernya dari mana ini orang kok kayak begini ya? Kok sampai punya mentalitas seperti ini? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah kembali kepada kesadaran seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau dia menganggap waktu itu penting, kalau dia menganggap bahwa sebuah pelayanan itu penting, maka dia akan lakukan itu dengan senang hati. Saudara yang begitu, bahkan tadi saya bilang bahwa kalau pelayanan, kita mau sehati dalam pelayanan, kita mau sukses dalam pelayanan, ya lakukanlah tidak tepat waktu itu. Artinya datang setengah jam sebelum kegiatan dimulai. Nah Bapak Ibu, tapi itu butuh inisiatif. Butuh inisiatif seseorang. Kalau seseorang tidak punya kesadaran untuk tepat waktu, apalagi bukan hanya tepat waktu, tapi tujuan dari tepat waktu itu, kalau tidak punya kesadaran untuk apa dia tepat waktu ya di dalam pelayanan, maka kita akan berat sekali jalan sendiri. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini masih tentang inisiatif. Di tempat tinggal saya, di kompleks perumahan tempat saya tinggal, nah ada satu pengalaman aneh di sana. Jadi di kompleks tempat tinggal saya tuh orang punya mentalitas tuh, punya cara berpikir tuh begini. Kalau ada yang mudah, kenapa mesti dipersulit? Kalau ada yang simple, kenapa mesti susah-susah? Nah sebenarnya bagus, menurut saya bagus. Tapi dalam konteks tertentu, dalam hal tertentu, ya jelas bisa salah. Nah contoh di tempat saya, ini masalah pelanggaran lalu lintas. Nah di tempat saya itu keluar dari kompleks itu, nah ada jalan, jadi di situ 2 jalur. Nah ketika orang mau ke belakang, arah belakang, dia mesti mutar dulu dari arah sana, terus kemudian baru ambil jalur sebelah kiri. Nah tapi yang terjadi adalah karena tidak mau susah, maka dia lawan arus. Dia lawan arus, lebih dekat untuk keluar. Saudara, dulunya waktu pertama-tama saya lakukan itu, saya ikut-ikutan. Iyalah, kan mudah, cepat, gampang gitu. Kenapa mesti putar jauh sekali ke sana? Saudara, tapi satu waktu saya menyadari, wah, nggak bisa begini.
Nah, bukan hanya sadar, tapi saya membuat satu keputusan. Saya berinisiatif untuk merubah cara itu. Saudara, akhirnya saya ambil keputusan untuk tidak mau melawan arah. Karena saya tahu menyusahkan orang lain, apalagi di kompleks saya sekarang itu jalannya memang jalan hidup. Artinya dari pagi sampai malam itu ramai terus. Nah, kalau orang lawan arah, kendaraan lawan arah kan pasti menyusahkan orang lain. Bukan hanya orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, akhirnya saya merubah, saya berinisiatif, saya nggak mau lakukan itu. Saya berusaha untuk taat putar arah. Saya lakukan itu beberapa kali. Tapi saudara tahu, saya sampai melihat dan saya dapatkan satu hal begini. Ternyata untuk memberikan teladan buruk kepada orang lain lebih gampang ikut teladan buruk daripada teladan yang baik. Dan itu fakta yang saya lihat. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, orang akan berat mengikuti, orang akan lihat, orang akan mempertimbangkan. Ya itu tadi, kalau ada yang gampang, kenapa mesti susah-susah? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi coba kalau kita lakukan sesuatu yang tidak baik, gampang sekali untuk diikuti orang. Gampang sekali. Nah, saya lihat itu contoh kedua. Kalau kami ke gereja, saudara, di flyover Taman Cibodas itu, nah, kalau keluar dari Taman Cibodas kan mesti mutar arah ke Cimone. Nah, sampai ada rumah sakit Anissa, itu ada putaran balik. Mesti mutar kembali, baru masuk ke gereja kami, ruko tempat gereja kami. Nah, satu budaya di situ adalah orang senang sekali untuk melawan arah. Di Cibodas itu ada pasar rakyat, itu ramai sekali. Kalau pagi, sore itu ramai. Nah, orang-orang di sekitar kampung itu, di daerah jalan masuk portal, Pak Doni tahu ya. Nah, di situ seringkali belanja ke situ. Dan kalau mereka pulang, itu yang mereka lakukan. Daripada mereka mutar sampai mesti ke rumah sakit Anissa dulu, mereka ambil di bawah kolong flyover itu, kemudian dekat, lebih dekat, dan melawan arah. Suatu ketika saya dan istri kami pulang dari doa pekerja di Pondok Indah. Waktu udah jam 11 mau ke setengah 12. Pas kami turun di flyover itu mau belok masuk, ada mobil polisi di depan. Mobil polisi lagi, dia sengaja. Rupanya polisi tahu bahwa ada orang di situ, masyarakat situ suka lawan arah. Nah, dia sengaja jalan ambil kiri. Nah, dari depan tiba-tiba ada motor. Yang saya heran tuh begini, bahwa orang kita, masyarakat kita tuh bisa bermain dengan polisi. Bisa bermain. Jadi polisi itu ada di depan, dia sengaja ambil jalur kanan. Nah, begitu kita dari arah ini kita mau masuk ke dalam, kita mau turun ke arah bawah, nah kita terbentur di situ. Polisi sampai sempat mobilnya tuh mencoba menghalangi pengendara itu, tapi nggak bisa juga. Nah, saudara, saya waktu lihat seperti itu sempat saya panas hati. Dalam hati, apa saya nabrak aja ya ini orang gitu. Sudah, saya sengaja pepet itu motor. Tapi ya bersyukurlah itu punya istri di samping. Sudah atuh, jangan begitu. Itu urusan dia. Ngapain sih kamu urusin yang kayak begitu-begitu? Biarin aja. Dia mau salah, dia mau benar, biarin aja. Ya, dan akhirnya itu rem juga dan saya kembali. Nah, yang saya mau cerita itu adalah tentang inisiatif tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lebih gampang orang mengambil inisiatif untuk melakukan suatu kesalahan, sesuatu yang gak benar, daripada melakukan sesuatu yang benar. Dalam kita mengubah komunitas, kalau kita tidak pernah mengasah inisiatif kita, kalau kita tidak pernah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, inisiatif yang baik, maka tadi saya katakan bahwa orang yang tidak punya inisiatif, maka jangan terlalu berharap banyak dari orang-orang seperti ini. Mereka tidak akan pernah bisa. Mereka mesti menunggu dulu. Mungkin itu tipikal orangnya seperti itu. Tapi oke lah. Nah, saudara yang saya kasih, kita lihat tadi dalam bacaan kita dalam Nehemia. Nehemia ini dia mengambil keputusan. Dia mengambil inisiatif. Waktu dia dengar kabar itu, dia dengar Yerusalem
yang temboknya sudah hancur. Dia dengar bahwa penduduk yang terluput dari pembuangan itu dalam keadaan berbahaya, dalam keadaan tidak baik. Kemudian dia berinisiatif untuk berdoa. Bukan hanya sampai di doa, tapi juga dia merencanakan bagaimana pulang ke Yerusalem, bagaimana melihat kondisi yang ada di sana. Setelah dia melihat dan dia membangun kembali tembok itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali bahwa dalam kehidupan kita ini dibatasi oleh dua hal ini, sehingga kenapa kita tidak bisa punya inisiatif. Yang pertama keadaan umum yang seringkali kita lihat adalah orang kalau punya inisiatif tunggu perintah dulu, tunggu kalau ada arahan dulu, tunggu kalau ada tuntunan dulu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan hal ini, nah sebenarnya baik menurut saya prinsip ini baik. Sesuatu yang dilakukan mesti ada arahan dulu, mesti ada tuntunan dulu. Tapi juga dalam konteks tertentu, ada sesuatu yang baik, tapi ada orang yang bermasa bodoh untuk melakukan sesuatu. Ada orang yang gak mau tahu dengan kondisi di sekitarnya. Ada orang yang tidak mau tahu dengan keadaan yang sedang terjadi, keadaan tidak baik ataupun keadaan apa saja di sekitarnya. Dia masa bodoh, itu bukan urusan saya. Dia masa bodoh, gak mau memperhatikan itu. Ada orang seperti itu. Dan itu yang seringkali membatasi kita gak punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Padahal, tadi saya katakan, kalau kita mau merubah satu komunitas, kita kan bisa lihat di dalam komunitas di mana kita tinggal. Entah itu tempat kerja kita, atau di mana saja. Nah, ada hal-hal yang seringkali Tuhan gerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu, saya punya pengalaman buruk tentang inisiatif ini. Satu ketika, nah jalan Taman Cibodas itu kalau ke arah rumah saya keluar ke belakang. Nah, biasanya kalau musim hujan tuh banjir di situ. Itu air dari kampung semua dibuang, jadi jalannya itu tergenang. Nah, bukan hanya tergenang, tapi pohon tumbuh di pinggir jalan itu sampai ke jalan. Jadi itu seringkali menimbulkan macet. Orang kalau bawa mobil hati-hati menghindar pohon yang miring itu supaya tidak tergores mobilnya. Ketika dia tunggu atau dia menghindar pohon itu, belum lagi mobil dari sana, dan seringkali terjadi kemacetan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, termasuk saya ketika saya lewat di situ, kenapa sih ini nggak dibersihin ya? Nah, saya berinisiatif untuk membersihkan. Saya berinisiatif. Nah, tapi kemudian saya pikir, saya mau ajak siapa ya? Masa saya mesti sendiri kerja di sini? Mesti bersihin selokan di situ, kemudian pohonnya dipotong, pohonnya tinggi-tinggi dipotong. Nah, saya waktu merencanakan itu ternyata 2 hari kemudian saya lihat, udah bersih ya? Udah bersih. Nah, ini pengalaman buruk. Kenapa saya katakan pengalaman buruk? Saya berinisiatif tapi tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kalau kita mau merubah satu keadaan, kalau kita mau merubah komunitas yang punya budaya yang salah, yang punya kebiasaan yang salah, maka diperlukan orang-orang yang punya inisiatif. Orang-orang yang bisa melihat persoalan. Mereka bisa melihat dengan jelas, dan mereka akan memetakan, mereka akan melihat bagaimana cara menyelesaikan, dan dibutuhkan orang seperti itu. Nah, di dalam Tuhan, saya percaya tadi kita belajar dari Nehemia. Nehemia ini bukan saja dia mendengar, tapi dia kemudian membuat sebuah keputusan untuk melakukan satu tindakan. Nah, seperti ini yang diperlukan untuk kita mengubah sebuah komunitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa mari kita mengasah inisiatif kita. Nah, sekali lagi bahwa ini penting. Kalau kita tidak punya inisiatif, maka tadi saya katakan nggak mungkin kita bisa merubah sebuah keadaan di sekitar kita. Kalau saudara orang yang bekerja, biasanya disiplin waktu itu harga mati. Saudara mesti datang tepat waktu. Saudara nggak bisa sesuka-sukanya datang kerja. Saudara tidak bisa. Tapi saudara mesti tepat waktu. Saudara mesti lakukan. Nah, saya berharap bahwa disiplin itu dibawa sampai dalam lingkungan komunitas kita. Bahkan sampai ke pelayanan kita, bahkan sampai di mana kita tetap memegang disiplin itu. Nah, jangan sampai kita berubah. Nah, jadi penting sekali lagi bahwa inisiatif itu, bahwa Tuhan menginginkan, Tuhan kita itulah Tuhan yang punya inisiatif.
Allah itu adalah Allah yang punya inisiatif. Dia adalah sumber inisiatif itu. Dari mana kita tahu? Ya, dia punya inisiatif. Dia datang ke dunia cari manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa tapi dicari oleh Tuhan. Manusia yang memberontak kepada Tuhan. Manusia yang melawan Tuhan. Tapi dia dalam kasihnya dia berinisiatif datang mencari manusia. Manusia dalam pencariannya kepada Tuhan tidak akan pernah ketemu. Tidak pernah akan datang itu. Tidak pernah bisa ketemu Tuhan. Tapi sekali lagi dia punya inisiatif. Allah itu berinisiatif datang mencari manusia yang berdosa. Itulah inisiatif itu. Dia temui manusia dan bukan hanya temui manusia. Tapi dia lakukan sesuatu. Bagaimana membawa manusia itu keluar dari dosa. Bagaimana melepaskan manusia itu dari dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu Allah yang penuh dengan inisiatif. Dia sumber inisiatif. Dan saya percaya begini, bahwa kalau kita percaya Tuhan dan dia tinggal di dalam kita, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang punya inisiatif. Orang percaya di dalam Tuhan itu orang-orang yang punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari yang paling penting bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita mengasah itu. Dengan cara melatih, kita melatih diri kita untuk biasa, untuk membiasakan. Lakukan itu dimanapun, di rumah. Sama, di rumah juga sama. Seorang anak itu kalau nggak punya inisiatif, dia mesti tunggu perintah. Kadang-kadang diperintah, kadang-kadang diomelin dulu, baru dia bergerak, dia lakukan sesuatu. Nah, kalau dari keluarga, nah kita sudah lihat anak model begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan tidak punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Percayalah, ketika dia keluar dimanapun, dia akan menjadi orang yang tidak punya inisiatif. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita sudah mulai di 3 bulan ini, kita sudah belajar tentang bagaimana mempengaruhi dari keluarga, gereja, dan sekarang kita akan mengakhiri bulan ini yaitu komunitas. Komunitas di luar gereja, di tempat kerja, di tempat tinggal, dan di mana dalam kelompok pertemanan kita. Nah, di situ kita membuat sesuatu, kita mempengaruhi. Nah, itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, karena itu sekali lagi bahwa mari kita belajar, kita terus mengasah inisiatif kita untuk melakukan sesuatu. Saya percaya Tuhan akan menuntun kita. Tuhan menaruh sesuatu dalam hati kita. Waktu kita lihat sesuatu yang tidak beres, saya percaya Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan sesuatu. Waktu kita melihat sesuatu yang kacau, sesuatu yang tidak benar, nah di situ Tuhan akan melakukan sesuatu, menggerakkan kita untuk melakukan, membenarkan sesuatu yang tidak benar itu, atau merapikan sesuatu yang kacau itu, membenahi yang berantakan itu. Tuhan akan berikan kita inisiatif itu. Nah, karena itu sekali lagi perlu dilatih inisiatif itu. Nah, sekali lagi bahwa di dalam Tuhan mari kita belajar. Nah, dalam hal-hal tadi saya bilang, dalam hal simpel, dalam pelayanan kita setiap hari, dalam hal-hal kecil, mari kita belajar punya inisiatif. Tadi saya bilang gampang, orang punya inisiatif itu gampang. Begitu dia lihat di tempat saya seringkali kritik tim musik. Karena seringkali hari Minggu selesai pakai, ya udah ditinggalin aja begitu. Tinggalin, nanti minggu depan pakai lagi. Nah, seringkali alat musik itu penuh dengan debu. Monitornya penuh debu, gitar debu semua, drum debu semua. Satu kali saya katakan kepada mereka begini, kalau kamu gak bisa bertanggung jawab dengan alat-alat yang kamu gunakan, gak usah main musik. Gereja itu tidak hanya butuh skillmu, tapi butuh juga karaktermu, tapi butuh juga inisiatifmu. Nah, tadi saya bilang ada orang yang begitu, ada pemain musik datang habis masuk main musik dia pulang, tinggalin aja alat musiknya. Nah, dalam hal-hal seperti ini, hal yang sederhana, dari sinilah kita belajar, Bapak Ibu. Nah, juga di dalam gereja juga sama. Ketika saudara melihat sesuatu, ada sesuatu yang gak beres, lakukan sesuatu. Saya percaya ketika saudara melakukan sesuatu dengan benar, dengan hati yang tulus, membenarkan sesuatu yang salah, maka bukan hanya saja
Pak Doninya yang senang. Pak Doni pasti senang melihat itu, tapi lebih senang lagi Tuhan melihatnya. Dia senang melihat saudara. Nah, yang kedua adalah kreativitas, Bapak Ibu. Nah, inisiatif dan kreativitas ini dua hal yang berjalan bersama-sama. Ketika saudara punya inisiatif, maka akan muncul kreativitas. Ketika saudara punya kreativitas, maka akan muncul inisiatif itu. Apa yang akan saudara kerjakan? Nah, karena itu betapa penting juga kreativitas dalam kehidupan kita. Kreativitas untuk melakukan sesuatu. Nah, saya tegaskan. Kalau saudara tidak punya dua hal ini, saudara tidak terbiasa melakukan, maka jangan harap bahwa saudara bisa mengubah satu komunitas yang budayanya salah, yang budayanya keliru, yang kebiasaan hidupnya salah. Butuh orang-orang yang punya inisiatif dan punya kreativitas untuk merubah keadaan itu. Dan siapakah mereka, saudara dan saya? Karena kita diberi kemampuan itu. Di dalam Tuhan kita punya kekuatan itu untuk melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan sesuatu kita perlu kreatif untuk melakukan sesuatu, mengubah sesuatu. Sesuatu yang lama, sesuatu yang membosankan, butuh kreativitas untuk mengubahnya supaya menyenangkan, supaya menarik, supaya suasananya baik. Nah, di dalam pelayanan, di dalam kita mengiring Tuhan, Bapak Ibu, nah sama, kalau kita di dalam sebuah komunitas butuh, di tempat kerja pun, saudara, saya percaya sama, bahwa dibutuhkan orang-orang yang punya kreativitas dalam bekerja. Tidak hanya orang yang duduk diam dan tidak buat apa-apa, tapi dibutuhkan orang yang punya kreativitas. Itu di tempat kerja. Nah sama, di dalam pelayanan juga sama. Dibutuhkan orang yang punya kreativitas. Untuk memajukan sebuah pelayanan dibutuhkan orang-orang yang punya kreativitas. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah mengaruniakan itu. Allah kita adalah Allah yang kreatif. Allah kita adalah Allah yang kreasi. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dia membuat sesuatu jadi baru. Dia membuat yang tidak baik jadi baik. Dia merubah hidup yang rusak menjadi hidup yang benar. Itu kreativitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan kita juga sama. Bahwa kita diberi karunia itu, kita diberi kekuatan itu dalam hidup kita untuk punya kreativitas. Apalagi untuk mengubah sebuah komunitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya lihat sebuah video. Ada seorang pemain musik, saya nggak tahu gereja mana, tapi dia cerita begini. Dia cerita kepada dalam video itu dia bilang begini. Dia rasakan sesuatu, dia diberkati begitu luar biasa. Nah kenapa? Dia ini seorang pemain bass yang sering telat. Ada latihan telat, jam pelayanan telat. Nah satu ketika dia ambil keputusan, dia datang lebih awal. Dia duduk, dia rapikan bassnya itu. Nah terus dia cerita bahwa ada orang masuk, ada jemaat masuk, waktu lihat dia duduk di situ, tiba-tiba itu jemaat nangis. Nah, dia heran kenapa orang ini nangis. Sudah tahu dia nangis karena lihat orang ini yang datang sedang merapikan alat musiknya, sedang duduk di situ sambil menunggu, dia sambil dia merapikan alat musik di situ. Nah, dia cerita kemudian dia dapat sesuatu. Iya ya. Dari situ kemudian dia berubah dan dia mempengaruhi teman-temannya. Dia mempengaruhi teman ini di Jakarta. Nah, kadangkala di Jakarta itu salah satu alasan itu adalah kalau terlambat itu adalah macet. Nah, teman-temannya ini datang waktu latihan maupun latihan atau waktu pelayanan. Terus kemudian, bro, maaf ya, saya tadi macet. Tahu dia jawab apa? Dia jawab begini, dari sejak tahun 70-an Jakarta itu sudah macet. Artinya dia mau bilang begini, bukan alasan. Itu bukan alasan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tapi poinnya adalah
jemaat yang datang itu diberkati karena orang ini hadir lebih awal. Saya juga nyambungnya gimana ya, tapi ya itulah pekerjaan Tuhan. Saya juga susah untuk mengerti, tapi itu yang dia ceritakan. Nah dari situ situasi itu mengubah pelayanannya, mengubah cara berpikirnya, mengubah mentalitasnya di dalam melayani. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, kadangkala kita lupa bahwa ketika kita punya inisiatif itu bisa memberkati orang lain, bisa membuat orang lain berubah, bisa menyentuh hati orang lain. Ada satu cerita, satu waktu seorang ibu, dia ke gereja. Ibu ini punya masalah rumah tangga, masalah keluarga. Berat sekali persoalan dia. Nah dia datang ke gereja. Di gereja itu memang mereka sudah terbiasa rapi, kemudian pelayan itu sudah datang lebih awal. Nah asirnya sudah berdiri menyambut dia, kemudian menyapa dia, apa kabar Bu? Nah, hanya kata apa kabar itu menyentuh hati ibu yang bermasalah. Dia datang, dia duduk. Waktu selesai ibadah, orang tanya, kenapa tadi ibu duduk termenung? Kenapa ibu duduk sepertinya merasa sedih? Dia bilang, baru kali ini saya disapa orang. Apa kabar Bu? Selama ini tidak ada yang menyapa saya. Selama ini tidak ada yang menegur saya. Selama ini tidak pernah ada orang, apa kabar Bu? Padahal itu hal yang simpel, itu hal yang gampang. Bapak Ibu tahu, hanya karena kata apa kabar itu bisa mengubah orang lain, bisa menolong orang lain. Mungkin bagi kita itu kan simpel, masa sih cuma apa kabar bisa mengubah orang lain. Percayalah, ketika kita punya inisiatif untuk menyapa orang, waktu kita punya inisiatif, kalau ada orang, apa kabar Bu? Bagaimana kabar? Itu akan mengubah keadaan orang lain. Nah karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita belajar dari tokoh ini, dari Nehemia. Bagaimana dia punya inisiatif ketika melihat sebuah persoalan. Nah inisiatif itu datang waktu ada persoalan, ada masalah, ada sesuatu, ada ketidakberesan yang terjadi. Di situ kemudian mulai muncul inisiatif untuk melakukan sesuatu. Nah mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, nah di bulan ini kita belajar tentang mengubah komunitas. Jangan lupa, untuk perubahan butuh inisiatif. Harus punya inisiatif. Yang kedua, butuh kreativitas. Untuk kita mengubah sebuah lingkungan, kita merubah sebuah komunitas, merubah sebuah kelompok, merubah kelompok orang-orang tertentu. Dan kita dipanggil, kita dipilih. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi. Tujuannya adalah untuk memimpin. Kita dipanggil untuk memimpin, untuk mengarahkan orang lain ke jalan yang benar, untuk membuat orang lain berubah dengan kreativitas, dengan inisiatif kita, memberkati orang lain, membawa orang lain kepada perubahan. Dan itu yang mesti kita pegang, itu yang mesti kita lakukan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, saya kembali kepada Nehemia tadi. Inisiatif pertama, ketika saudara melihat satu kesalahan, berdoalah. Di lingkungan tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal, ada sesuatu yang tidak beres. Nah dibutuhkan hati yang tergerak untuk berdoa, inisiatif untuk berdoa. Tapi tidak hanya sampai di doa, tapi mungkin Tuhan akan melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Tanya Tuhan, apa yang aku harus kerjakan, apa yang harus aku lakukan. Tuhan akan memberi hikmat, Tuhan akan menuntun apa yang harus kita kerjakan untuk merubah sebuah keadaan. Nah, saya tutup dengan kesaksian saya. Saya pernah pelayanan di pinggiran Tangerang sana, daerah Parung Panjang. Suatu waktu saya hadapi kelompok masyarakat di pinggiran itu, memang jadi mereka ini masyarakat orang-orang Tionghoa yang tinggal di pinggiran. Jadi sudah dari sejak zaman dulu mereka ada di situ. Nah, tapi satu hal begini, budaya mereka tuh adalah judi, kemudian apalagi nomor satu ada judi. Kalau ada orang mati, malam penghiburan itu bukannya ibadah, bukan, tapi mereka main judi, rame-rame semua main judi.
di sini. Kalau ada pesta kawin, pasti ada judi. Semua ada. Nah saudara, suatu ketika saya waktu pelayanan di tempat itu, saya dikasih tanggung jawab pelayanan di tempat itu. Nah, saya datang dengan keadaan saya nggak tahu mesti buat apa. Tapi sudah ada jemaat di situ. Nah, jemaat di situ itu dimenangkan hasil dari tiap bulan itu kami bawa sembako ke sana. Orang di sana tuh senang kalau ada sembako tuh ramai, sekampung keluar semua. Sekampung datang ke gereja. Nah, tapi begitu sembakonya nggak ada, mulai satu-satu tuh mulai hilang satu persatu. Dan ya saya lakukan itu dari tiap minggu bawa sembako sampai dengan 3 bulan sekali. Tapi di situ mulai terlihat mereka yang tadinya sudah dibaptis, baptis selang. Itu bisa mundur dari gereja, kemudian mereka balik lagi kepada kehidupannya yang lama. Nah, hampir 5 tahun, 4 tahun, saya melihat kok nggak ada perkembangan apa-apa. Kami ibadah pembinaan, tapi keadaan begini-begini saja. Nah, satu waktu saya duduk merenung sambil saya berdoa, Tuhan, kenapa kok seperti ini ya? Saya datang pulang pergi nggak ada hasilnya. Ya seperti ini aja. Yang saya temukan aja orang minta-minta. Jadi kalau anak sakit datang sama pendeta, Om, anak saya sakit. Kalau ada yang nggak makan, Om, kami nggak ada beras. Anak nggak bisa bayar uang sekolah, Om, anak nggak bisa bayar uang sekolah. Nah saya waktu perhatikan keadaan itu kenapa ya? Nah suatu waktu kemudian saya merenung dan Tuhan beri saya sesuatu, beri hikmat kepada saya bahwa untuk memutuskan mata rantai itu kemiskinan, judi, malas dan lain-lain, kebodohan. Nah Tuhan bilang, saya tadinya berharap bahwa banyak orang dimenangkan di tempat itu, banyak orang percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata bukannya percaya, mereka malah pulang. Mereka pergi kembali ke kehidupannya yang lama, kepada kepercayaannya yang lama. Saudara, akhirnya suatu ketika Tuhan bahwa untuk merubah kampung itu, merubah desa itu. Satu yang saya dapat begini, Tuhan bilang, kamu harus mulai dari anak-anak, pelayanan anak. Memutus mata rantai, kebodohan, kemiskinan, judi, tradisi yang gak benar di kampung ini. Mulailah dari anak, mulai pelayanan anak. Fokus kepada pelayanan anak. Dari anak-anaklah mulai membangun satu generasi yang baru. Supaya mereka tidak ikut generasi di atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah dari situ kemudian saya bersama teman-teman tim, kemudian kami mulai berembuk gitu, kita mesti lakukan apa di sini? Akhirnya kita putuskan buka sekolah. Di sini mesti ada PAUD. Ya benar, kita berusaha, satu tim itu kerja keras supaya buka sekolah di situ, PAUD di situ. Kemudian yang kedua, oke, itu buat anak-anak yang sudah remaja ini bagaimana? Sekolahkan mereka. Nah, sekolahkan tuh bagaimana? Oke, cari sponsor, cari donatur untuk biayai mereka sekolah. Dan dapat, ya dapat. Dan dari situ saya melihat bahwa, nah perlu sekali tadi, ini berkaitan dengan inisiatif, berkaitan dengan kreativitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan sejak itu saya melihat bahwa anak-anak itu mulai dibina, mulai dilatih di sekolah minggu, kemudian di PAUD mereka dididik di sana, dibina di sana. Kami berhasil untuk dirikan PAUD di kampung itu, di desa itu, dan mereka diajarkan di sana. Anak-anak yang sudah besar yang sekolah, nah karena sudah tahu di kampung itu mereka punya prinsip begini, punya pandangan begini. Khususnya buat anak perempuan, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, toh nanti baliknya ke dapur juga. Ngapain sih? Yang penting bisa baca, bisa hitung, bisa tulis, udah. Jadi nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Dan mereka punya prinsip itu, mereka punya. Jadi makanya di sini tidak ada anak-anak yang sekolahnya selesai paling banter itu SD kelas 5. SD kelas 5 yang perempuan sudah remaja kawin. Dan yang laki-laki keluar kemudian menggembalakan kambing kerbau di kampung itu. Kerja di sawah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nah untuk merubah seperti itu, tadi saya katakan
Kita mesti lihat sesuatu ini masalah. Bagi saya itu masalah. Itu masalah. Dan di situ butuh inisiatif, butuh kreativitas. Dan itu datang dari Tuhan, inisiatif. Ide itu datang dari Tuhan, hikmat itu datang dari Tuhan. Juga untuk melakukan sesuatu seperti tadi saya katakan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan beri bagaimana kita melakukan satu perubahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah ini renungan kita, firman Tuhan hari ini. Doa saya adalah mari jadilah orang yang punya inisiatif dan kreativitas untuk merubah sebuah komunitas dalam budaya yang salah, kebiasaan yang salah, tradisi yang salah, semua yang salah. Dibutuhkan orang-orang. Saudara dan sayalah orangnya. Kitalah yang dipanggil Tuhan, kitalah yang dipilih Tuhan untuk mengubah, untuk datang mengubah sesuatu yang salah itu, budaya yang salah itu. Kita ganti dengan budaya yang baru. Kalau kita kan di rock istilahnya budaya kerajaan. Kita bawa di situ. Kita bangun budaya kerajaan itu di situ. Tanggung jawabmu dan tanggung jawabku. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Silakan tim musik bisa. Saya mau minta satu lagu. Tuhan, Kau sungguh besar. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita katakan pujian Tuhan. Kau sungguh besar. Kita begitu berharga di mata Tuhan.
hal yang dalam kehidupan kita yang mesti kita kerjakan. Sekali lagi, kita dipanggil untuk membuat orang lain berharga, untuk membawa orang lain mengenal anugerah Tuhan, mengalami anugerah Tuhan di dalam hidup mereka, supaya mereka juga melihat, supaya mereka juga mengalami, mereka terpesona dengan kasih, dengan anugerah yang begitu luar biasa. Kita dipanggil untuk mengubah situasi di sekitar kita. Kita dipanggil untuk membawa setiap orang mengerti nilai-nilai dalam kerajaan Allah, budaya dalam kerajaan Allah. Kita datang untuk mengubah budaya yang salah. Kita datang, kita hadir untuk mengubah kebiasaan yang salah. Kita ada untuk mengubah tradisi yang salah. Karena itu, mari, betapa engkau berharga di mata Tuhan, betapa Dia menghargaimu, betapa Dia mengangkatmu, betapa Dia memilikimu untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Karena itu kenalilah, lakukanlah, kerjakan apa yang Tuhan mau, kerjakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hatimu. Salah satunya, mari berperan untuk mengubah keadaan, mengubah situasi di sekitar kita, mengubah komunitas kita dengan budaya yang lebih baik. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat sore hari ini. Kami belajar Tuhan untuk mengubah sebuah komunitas, baik itu di tempat kerja kami, dalam bisnis kami, dimanapun, persahabatan, pertemanan kami, di sekolah, di mana saja Tuhan. Berikan kami Tuhan, kami percaya Kau sudah mengaruniakan kepada kami kuasa itu, Kau sudah mengaruniakan kepada kami keberanian itu, bersamaan dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kami. Dan Tuhan, berikan kami kemauan untuk bertindak, inisiatif untuk mengambil sebuah keputusan, melakukan perubahan. Apa yang kami lihat keliru, apa yang kami lihat salah, apa yang kami lihat tidak beres di sekitar kami, pakai kami untuk membenahinya, pakai kami untuk meluruskannya, pakai kami untuk memperbaikinya Tuhan. Sehingga kami bukan menjadi orang yang pasif Tuhan, kami bukan menjadi orang yang diam, orang yang tidak membawa pengaruh, orang yang tidak membawa perubahan. Tapi kami percaya Engkau memanggil kami untuk merubah, karena Engkau sendiri datang untuk mengubah hidup kami. Kami dipakai untuk mengubah orang lain, mengubah keadaan di sekitar kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, seperti Nehemia ketika mengetahui, mendengar berita tentang Yerusalem yang hancur berantakan, keadaan orang-orang yang terluput dari buangan, yang dalam keadaan bahaya. Dia mengambil keputusan untuk berdoa, dia mengambil keputusan untuk mengunjungi mereka, dia mengambil keputusan untuk membangun kembali Yerusalem itu dengan cara membangun tembok Yerusalem. Kami percaya bahwa Nehemia, bukan hanya saja Nehemia, tapi hamba percaya di tengah-tengah kami yang hadir hari ini ada Nehemia yang Tuhan panggil di tempat ini, yang punya inisiatif untuk merubah sesuatu, yang punya kreativitas untuk merubah keadaan di sekitar mereka. Terima kasih buat pengurapan-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus buat karya-Mu di dalam hidup kami, bahkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan.